Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Berhubung perjalanan Indonesia dan Malaysia sudah berakhir di Piala AFF, jadi kita akan bicarakan tema yang lainnya, topik yang lainnya yang jauh lebih tidak bermutu. Dan hari ini saudara, kita akan bicara tentang penghentian kompetisi di Indonesia. Jadi Liga 2 dan Liga 3 dihentikan oleh PSSI. Sementara Liga 1 tidak ada degradasi. Ini PSSI ini, Football Association of Indonesia ini kalau bikin aturan, bikin keputusan, bikin kebijakan tuh nggak pernah pakai otak. Bayangin aja, nggak mikir ini dampaknya, nggak dipikir dampaknya seperti apa. Ya inilah PSSI, inilah Indonesia, sepak bola Indonesia semakin hancur sudah sekarang ini. Gara-gara mau menyelamatkan satu klub yang itu tuh, yang kemarin rusuh itu. Sampai semuanya jadi korban. Ya ini gimana saudara-saudara, bagaimana ini kalau saya boleh misuh-misuh, ini boleh maki-maki, ini udah saya ngomong kotor saya ini. Tapi kan saya juga nanti kalau ngomong kotor di report sama YouTube. Jadi ya nanti akan kita bahas kenapa ini bisa seperti ini, kenapa ini di keputusan yang stupid ini diambil oleh PSSI, apa yang melandasi, dan ya pokoknya akan kita kupas habis lah, akan kita kritisi, akan kita hajar habis-habisan. Ini bener-bener nggak pakai otak lah itu. Mungkin waktu pembagian otak PSSI ini orang-orangnya itu nggak pernah datang atau terlambat. Jadi otaknya ditempatkan di tempat yang salah, bisa di lutut atau malah di pantat atau di mana ya nggak tahu lah ya. Ya pokoknya begitu dah, itu kalau bikin keputusan itu selalu nggak pakai otak, nggak bisa mikir. Nah nanti akan kita bahas saudara-saudara, akan kita kulik, kita habisi, kita kritisi di edisi kali ini. Nah, saudara-saudara, ini begini saudara, penghentian kompetisi ini bukan keputusan yang benar, bukan keputusan benar dan logis. Liga itu, hakikat kompetisi itu ya ada promosi, ada degradasi, ada persaingan yang sehat, orang berkompetisi secara fair, secara adil, secara equal, setara. Itu kalau nggak ada promosi degradasi ya aneh. Ya memang kayak di Amerika Serikat, di Major League Soccer itu nggak ada promosi, nggak ada degradasi. Di A-League Australia nggak ada promosi degradasi. Tapi itu kan konsepnya sudah sejak awal mereka sepakati seperti itu, karena mereka sistemnya franchise. Berbeda dengan sistem liga di Indonesia yang meniru liga-liga di Eropa. Dan liga kayak MLS, kayak A-League Australia itu kan sudah sejak awalnya menggunakan konsep seperti itu. Tidak ada promosi, tidak ada degradasi, tidak ada level 1, level 2. Tapi kan di Indonesia beda. Sejak awal, sejak pembentukan tahun 92, bahkan sejak era perserikatan, itu sudah ada sistem promosi degradasi. Lah kok sekarang tiba-tiba di tengah jalan lagi dihapus kayak gitu. Dan ini juga bukan pertama. Kalau saudara-saudara ingat dulu, waktu zaman Liga Liga Jarum atau Liga ISL itu, Indonesia Super League, zaman divisi utama juga pernah seperti itu kan, zamannya Pak Nurdin Halid, zamannya Pak Nirwan Bakri masih jadi Godfather. Kalau sekarang Godfather-nya Iwan Budianto, bosnya Arema. Jadi ya susah di Indonesia. Dan penghentian kompetisi itu dampaknya kan melebar kemana-mana saudara-saudara. Bayangin aja, di stadion itu ada yang jual aqua, ada yang jual tahu, cangcimen, itu pada mau dikemanain semua orang-orang itu. Kalau pemain ya mereka saya nggak terlalu pusing lah. Kalau pemain nggak punya uang itu bohong, mereka pasti punya uang.
Oh, mereka gaji sebulan bisa 100 juta. Kalau cuma vakum 6 bulan kan itu tabungannya masih ada, kecuali utangnya banyak. yang kasihan itu bukan pemain itu, yang kasihan itu ya orang-orang yang tergantung pada sepak bola, ya itu tadi, orang pedagang yang jualan di stadion, pedagang cilok, pedagang bakso, pedagang macam-macam lah, pedagang lumpia, pedagang sate yang di itu yang berdampak di situ. Terus apalagi tukang parkir, kayak gitu, itu yang berdampak. Orang yang jualan kaos, jualan merchandise yang di kaki lima, yang di pinggir-pinggir jalan, itu yang harus dipikirkan. Kenapa PSSI tidak berpikir sejauh itu, hanya untuk memikirkan satu golongan? Siapa itu? Ya udah tahu sendiri lah. Nah, saudara-saudara, jadi masalahnya apa, saudara? Masalahnya adalah begini, saudara. Jadi hari apa ya? Hari Kamis kemarin itu, Kamis itu tanggal berapa ya? Ya Kamis lah pokoknya. Siang atau sore saya nggak tahu itu. Pokoknya dia PSSI, Football Association of Indonesia, itu mengadakan rapat eksekutif komite di kantornya sana di Jakarta, di GBK Arena atau di mana lah, pokoknya di sana lah. Nah, mereka rapat itu adalah membahas kelanjutan kompetisi di level 2 dan level 3 di Indonesia. Kan begini, setelah kisruh musibah di Kanjuruhan itu kan, kompetisi kan di Indonesia berhenti untuk melakukan ya evaluasi lah, macam-macam lah, untuk perbaikan apa-apa gitu. Terus setelah 2 bulan vakum itu kan Liga 1 bergulir lagi kan, untuk menyelesaikan putaran pertama dengan sistem bubble tanpa penonton. Kemudian sekarang putaran kedua untuk Liga 1 udah mulai digelar dengan kondisi normal lagi, boleh dihadiri penonton tapi kapasitas 70% atau berapa gitu, pokoknya tidak penuh, dia harus menyesuaikan. Nah, secara bertahap nanti kan infrastruktur kayak single seat dan lain-lain akan segera diperbaiki bertahap, karena itu kan butuh waktu dan butuh duit. Kemudian kayak gitu. Nah, sekarang setelah Liga 1 fix bergulir lagi, berjalan lagi, dapat izin. Nah, kemudian kan muncul wacana untuk melanjutkan Liga 2 dan Liga 3 gitu loh. Liga 3 yang sebenarnya waktu itu juga nggak berpengaruh sama sekali kan dengan masalah itu, karena yang jadi masalah itu kan cuma satu klub yang supporternya anarkis itu. Tapi kan ya sudahlah, demi simpati, demi kemanusiaan dan lain-lain, klub-klub Liga 2, Liga 3 rela untuk berhenti sementara. Tapi saudara-saudara, ternyata setelah ini pergantian tahun, PSSI justru membuat keputusan yang saya bilang ya bodoh lah, stupid lah, anti klimaks yang tidak benar, tidak baik, kontroversial, tidak baik, buruk lah, bobrok. Oh, jelek lah, pokoknya keputusan jelek. Yaitu pertama, dia menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Ya, berhenti total. Kemudian Liga 1 itu tidak ada degradasi. Liga tanpa degradasi. Kemudian ada lagi nanti penentuan tim yang lolos ke kompetisi Asia akan ditentukan oleh playoff. Terus ada lagi keputusan lain yang membentuk operator sendiri untuk Liga 3. Nah, alasannya saudara-saudara, ada beberapa alasan yang diajukan oleh PSSI, oleh rapat komite eksekutif itu. Salah satunya pertama adalah permintaan. Jadi ada klub dari Liga 2 yang meminta liga dihentikan. Konon itu ada 20 klub. 20 dari 28. Tapi ada juga yang bilang sebaliknya. Justru mayoritas ingin menghendaki dilanjutkan. Ya hanya beberapa aja yang tidak sanggup, karena ya udah peluang dia lolos ke playoff sudah tidak ada kan. Selain itu juga dia udah nggak punya duit. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kita akan kritisi lebih detail. Nah, yang kedua adalah tentang fasilitas infrastruktur stadion yang mayoritas tidak memenuhi standar yang digariskan setelah tragedi di Malang itu. Yang ketiga adalah izin dari kepolisian yang susah.
sekarang izinnya susah karena kepolisian punya peraturan baru, Perpol nomor berapa ya? Pokoknya Perpol yang baru, peraturan polisi yang baru yang lebih ketat, lebih susah gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan jadwal Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan bulan Mei. PSSI takut kalau ini digelar Liga 2 dan Liga 3 ini digelar tidak akan selesai waktu Piala Dunia U20 dan itu katanya sih akan semakin rawan atau apalah ya, itu ya kayak gitulah. Terus ke berapa lagi? Selanjutnya kelima atau berapa? PT Liga Indonesia baru itu selaku operator kompetisi itu tidak punya uang. Nah, saudara-saudara, begini saudara, kan PSSI bilang kalau ada klub yang mayoritas klub menginginkan tidak mau melanjutkan. Katanya ada 20 klub dari 20 peserta Liga 2. Ya tinggal dibuka aja klub-klub mana yang klub-klub itu siapa aja gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab di situ, tanda tangannya siapa yang menyatakan bahwa dia minta ditunda. Misalnya kalau benar itu 20 klub, itu tuh tinggal dibuka aja transparan karena rumor di luar juga menyatakan sebaliknya bahwa yang nggak mau melanjutkan klub itu hanya beberapa klub dan itu adalah klub-klub yang sudah tidak punya peluang lolos ke babak berikutnya ke playoff untuk promosi dan juga beberapa klub yang nggak udah hampir bangkrut nggak punya duit. Nah itu aja tinggal dibuka. Terus kemudian nanti kalaupun itu benar misalnya kalaupun itu benar tidak mayoritas ya tinggal yang mau melanjutkan kompetisi berapa klub. Misalnya ada 8 klub, ya udah tinggal 8 klub itu aja yang melanjutkan pertandingan, melanjutkan kompetisi. Mereka sendiri mau sistemnya terserah, mau dibikin home and away lagi boleh, mau dibikin turnamen model bubble juga boleh, model apapun boleh atau model sistem gugur boleh. Itu aja di antara klub-klub yang terlibat itu kan begitu, sesederhana itu. Kemudian kalau masalah infrastruktur, ya memang saudara-saudara harus saya akui memang tidak semua klub di Liga 2 itu punya stadion yang layak sebenarnya nggak layak, banyak yang nggak layak. Apalagi kan setelah kasus di Malang itu kan sekarang infrastrukturnya harus lebih ketat, termasuk ada masalah safety, masalah single seat itu kan wajib dah. Dan untuk memperbaiki itu kan memang butuh proses. Ya proses lah, itu nggak mungkin sehari 2 hari bisa masang kursi di stadion gitu. Nah, solusinya nanti kan gampang aja, tinggal main di stadion yang memenuhi standar. Gitu aja gitu loh. Misalnya ya otomatis kalau itu bisa dibikin sistem home turnamen kayak gitu kan bisa. Misalnya taruhlah di satu kota. Dan lagi pula kan nanti nggak perlu ada penonton, ya kan? Bisa nggak butuh stadion yang mewah-mewah amat kan kayak begitu, cukup aja yang penting lapangan bagus, standarnya bagus, udah selesai, ada ruang ganti, ada buat kamera televisi, buat pers, buat keamanannya terjamin, selesai kan nggak perlu ada penonton. Nah kayak begitu. Terus kemudian masalah izin kepolisian lah ya, inilah yang susah karena begini, polisi itu juga kan sekarang setelah masalah di Malang itu kan semuanya diperketat. Ya polisi benar juga, saya nggak menyalahkan polisi itu benar. Karena begini, nanti kalau ada apa-apa, selalu yang disalahkan polisi. Supporter menghina polisi, disalahkan polisi. Padahal polisi itu, dia kalau bertindak itu, pasti kalau ada kemungkinan terjadi rusuh. Kalau nggak terjadi rusuh dia nggak akan bertindak gitu loh. Dan itu selalu dia disalahkan seperti itu. Dalam kasus di Malang ya memang dia salah melepaskan gas air mata, tapi tidak sepenuhnya kesalahan ada di dia gitu loh. Supporter yang bikin ulah awal itu juga salah gitu loh, bikin keributan melempari Persebaya itu juga harus disalahkan juga gitu dah. Polisi juga bisa, saya paham polisi akan memperketat izin itu karena ya itu tadi dia nggak mungkin dia nggak mau ngambil resiko lah.
personil dia disidangkan lagi, dipecat, kan kasihan juga. Mereka juga manusia, mereka kerja 24 jam, saudara-saudara. Ketika pertandingan itu dia sudah dari, misalnya pertandingan sore, itu dia udah dari pagi udah ada di situ. Jangan salah, nanti stadion udah kosong baru dia pergi. Nah, belum lagi kalau nanti ada rusuh, itu kan resiko dia. Karena polisi juga ada yang jadi korban, jangan salah. Jadi ya masuk akal kalau polisi mempersulit, semakin memperketat izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Kemudian tentang uang, duit. PT Liga Indonesia nggak punya duit ya. PSSI nggak punya duit. Sekarang gini aja, saudara-saudara. Logika aja ya. Mereka pengurus itu, PSSI itu nyewa pesawat buat pergi ke Hanoi timnas. Nyewa pesawat buat ke Kuala Lumpur. Nyewa pesawat buat ke Manila. Itu berapa duitnya? Ada kalau miliaran itu. Masa buat gelar kompetisi buat Liga 2. Misalnya kita taruhlah sistem bubble. Taruhlah ditentukan di mana mainnya, di Jogja atau di Solo. Kan tinggal nyewa lapangan. Lapangan juga kan nggak perlu stadion kan, karena nggak ada penonton kan. Yang penting lapangannya representatif, rumputnya bagus, ada ruang ganti, bisa untuk PES, sudah gitu aja kan. Itu nanti operator yang nyewa, bayar sewanya, terus membuat keamanannya, izin keamanannya mereka yang ngurus berapa hari. Masalah akomodasi, hotel, transport, serahkan aja pada klub. Itu kan sudah ada anggarannya mereka. Gitu aja. Sesimpel itu. Kenapa harus dibikin susah kan? Nah, saudara-saudara, kenapa ini PSSI bisa ngambil keputusan aneh kayak gitu? Ya ini kan berkat, Ya ini kan buntut dari kejadian waktu di Malang itu. Waktu di Malang yang rusuh, yang mati, yang meninggal ratusan itu. Nah, PSSI ya seharusnya ya, ini menurut komentator Gadungan ya, seharusnya ya yang disanksi, yang dihukum itu ya Arema, saudara-saudara. Bukan semua klub satu Indonesia, satu negara, bukan hanya klub timnas itu juga berdampak. Bukan itu yang dihukum, yang harusnya dihukum ya Arema. Arema dihukum. Hukumnya apa? Bisa dibubarkan, bisa dibekukan misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Bisa juga dipaksa degradasi ke turun kasta ke divisi 3, Liga 3 bisa. Karena ini masalahnya serius, saudara-saudara. Bayangin kayak dulu ada kejadian kayak Persib. Persib itu kalau nggak salah yang meninggal 1 atau berapa ya, atau malah nggak ada yang meninggal. Pokoknya itu pernah dulu. Hukumannya kayaknya meninggal 1 orang. Hukumannya dilarang bermain di Jawa, Pulau Jawa. Dia harus menggelar pertandingan di luar pulau. Kemudian ada juga dulu kasus Persebaya, dia menolak tanding dengan Persija atau apa, saya lupa ingat. Itu nanti saya cek lagi, saudara. Itu juga hukumannya kalau nggak salah WO, menolak tanding dengan, pokoknya dia pernah itu dulu WO sama apa ya, Pelita Jaya atau Persik atau apa. Itu dulu kasus yang lama itu, yang zaman Nurdin Halid. Dia hukumannya WO. Lah kok ini Arema yang korbannya jelas ratusan orang hanya disanksi larangan menggelar pertandingan, kalau nggak salah sampai kompetisi selesai. Dia masih boleh ikut kompetisi. Itu loh yang saya nggak habis pikir, saudara-saudara. Akibatnya ya Arema mau melanjutkan Liga 1, main di mana-mana nggak boleh kan sama warga setempat. Dia mau berkandang di Bantul nggak boleh, ditolak sama klub lokal di Bantul, sama pemerintah di Bantul, sama warga di Bali juga nggak boleh. Di Semarang juga ditolak sama supporter Semarang, sama warga Semarang, sama pemerintah Jawa Tengah, sama pemerintah Semarang ditolak. Di Solo kayaknya juga nggak boleh. Saya nggak tahu mau kemana, apa jangan-jangan mau main di Wakanda atau di mana, Zimbabwe juga bisa. Kayak gitu harusnya kan. Logikanya, saudara-saudara, logikanya ya ini ya agar masuk akal, harusnya Arema itu disanksi, dicoret dari kompetisi, dikeluarkan. Lah nanti slot kosongnya itu kan bisa diisi oleh dari Liga 2 yang promosi. Begitu, saudara-saudara. Kalau PSSI-nya jalan. Tapi kan ya tahu sendiri kan, di PSSI ada Bapak Iwan Bundianto selaku Wakil Ketua Umum.
Vice President Football Association of Indonesia. Itu dari zamannya Nurdin Halid, dari zaman Nirwan Bakri, itu masih aja eksis itu. Sampai sekarang nggak tahu tuh apa yang dicari beliau itu. Bapak yang satu ini kan itu harusnya itu Arema yang dieliminasi, bukan klub Liga 2, Liga 3 yang kompetisinya dihentikan. Jadi kalau ada apa ya, ada kutu, ada tikus di rumah Anda, kan tikusnya yang diambil, dibuang, bukan rumahnya yang Anda bakar, saudara-saudara. Saudara-saudara. Itu tadi, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah menghabisi, kita sudah menghajar PSSI, kita sudah, ya itulah. Ya, memang PSSI itu seperti itu, saudara-saudara. Aduh, udah sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang, sampai zaman 2023, ya begitu itu. Kalau bikin keputusan, bikin kebijakan, bikin aturan tuh selalu menguntungkan perutnya sendiri, menguntungkan kantongnya sendiri, nggak pernah memikirkan jutaan orang yang bergantung kepada sepak bola. Semuanya hanya ya begitulah. Jadi kesal juga saya ini. Dan mereka selalu berlindung pada yang namanya independensi, selalu berlindung pada otonomi sepak bola, selalu berlindung pada statuta FIFA yang bebas dari intervensi. Dan itu mereka lakukan untuk membuat sesuatu yang ya stupid lah ya. Memang nggak ada kata lain untuk menggambarkan itu semua, saudara-saudara. Ya memang bikin kesel, benar-benar, sumpah itu bikin kesel itu PSS itu. Ya oke ya saudara-saudara ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita sambung kembali. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau itu benar ya berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Jangan lupa kalau Anda merasa komentator gadungan berguna, bermanfaat, atau menghibur, atau apa aja lah, menginspirasi juga boleh. Silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram dan di Facebook. Oke saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi berikutnya. Sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.